Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya selaku asisten dari Laboratorium Elektronika Terapan di sini akan menjelaskan tentang pengambilan data dari praktikum elektronika bab 2 yaitu tentang rangkaian klipper dan klemper. Nah, untuk tujuan praktikumnya di sini yang pertama mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi dioda dalam suatu rangkaian. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan dioda pada rangkaian klipper dan klemper. Nah, untuk teorinya di sini rangkaian dioda pemotong atau yang bisa disebut juga dengan rangkaian klipper dikenal sebagai pembatas tegangan atau volt limiter. Nah, rangkaian ini digunakan untuk membatasi tegangan dari suatu sinyal input pada suatu tegangan level tertentu. Nah, untuk rangkaian ini berguna sebagai pembentukan sinyal dan juga untuk melindungi rangkaian dari sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Untuk rangkaian pembatas tegangan ini terdapat dua jenis berdasarkan pada level tegangan yang akan dibatasi. Nah, untuk yang pertama di sini ada pembatas tegangan positif atau disebut juga sebagai positive limiter. Nah, pembatas tegangan ini membatasi tegangan sinyal input pada bagian positifnya. Kemudian akan dilewatkan untuk tegangan negatifnya seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua di sini disebut sebagai negatif limiter, yaitu pembatas tegangan negatif. Jadi dalam pembatas tegangan negatif ini yang akan dialirkan, tegangan yang akan dialirkan yaitu hanya tegangan positifnya saja, sedangkan yang tegangan negatif ini akan dihambat atau dipotong seperti itu. Untuk contoh sederhananya, pada rangkaian klipper merupakan rangkaian punya arah setengah gelombang. Nah, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, berikut untuk gambar rangkaiannya, yaitu rangkaian klipper, dan juga untuk gelombangnya di sini. Nah, di sini merupakan suatu rangkaian pembatas tegangan positif di sini, yang mana nilai positif akan dihambat oleh dioda dan kemudian untuk yang negatifnya akan dialirkan seperti itu. Bisa dilihat untuk pembatasnya ketika VI-nya di sini, ketika VI-nya gelombangnya seperti ini, maka ketika rangkaiannya merupakan rangkaian pembatas tegangan positif, maka akan outputnya seperti ini untuk gelombangnya. Nah, baik, lanjut pada rangkaian klemper. Untuk rangkaian klemper di sini adalah rangkaian yang akan melempar sinyal ke level DC yang berbeda. Maksudnya gimana? Nah, untuk rangkaian klemper di sini merupakan suatu pergeseran, yaitu maksudnya dari gelombang input akan digeser pada level tegangan DC tertentu sesuai dengan nilai tegangan yang diinputkan seperti itu. Baik, untuk berikut untuk gambarnya untuk rangkaian klemper seperti ini, yang mana komponen yang dibutuhkan yaitu sebuah kapasitor, resistor, dan juga dioda. Untuk dioda dan resistor di sini dirangkai secara paralel. Nah, untuk rangkaian penjepit atau rangkaian klemper di sini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama penjepit DC positif dan penjepit DC negatif. Nah, kedua jenis penjepit di sini atau kedua jenis klemper DC ini dibedakan dengan posisi pemasangan dioda pada rangkaian penjepit, di mana arah panah dioda menunjukkan pergeseran sinyal outputnya. Nah, pada klemper ini terdapat rangkaian clamping yang dipergunakan untuk menjaga nilai tertinggi dari suatu sinyal agar tetap berharga sama seperti itu. Jadi dapat dilihat di sini untuk gambar gelombangnya di sini. Di atas merupakan gambar gelombang untuk inputnya. Kemudian ketika melalui rangkaian klemper di sini
untuk gelombangnya akan digeser seperti itu. Jadi untuk fade-nya dapat dilihat keluarannya akan seperti ini. Keluaran dari tegangan yang sudah melalui rangkaian klepper tersebut. Nah, baik untuk alat-alat dan komponennya di sini yang diperlukan dalam pengambilan data. Yang pertama yaitu ada power supply, kemudian sebuah resistor dan multimeter atau AVO di sini, kemudian beberapa jumper, kemudian ada osiloskop, dioda dan juga kapasitor. Nah, untuk prosedur percobaannya di sini, untuk rangkaian klempernya di sini menggunakan seperti ini. Sedangkan untuk yang clipper menggunakan yang ada pada gambar di landasan teori seperti itu. Baik, langsung saja pada proses percobaannya. Oke, untuk percobaan yang pertama yaitu rangkaian clipper. Nah, di sini untuk rangkaian clipper sendiri yang dibutuhkan yaitu trainer untuk rangkaian clippernya nantinya, terus kabel jumper, osiloskop. Nah, langsung saja kita rangkai sesuai yang ada di BWP, yaitu mulai dari dioda dan juga resistornya. Nah, dari V-in masuk ke anoda dari diodanya. Terus dari katodanya masuk ke resistor. Nah, untuk resistor yang digunakan di sini yaitu resistor 10k ohm. Dari resistor masuk ke negatifnya V-in. Oke, setelah dirangkai sesuai di rangkaian, nah selanjutnya kita akan melihat hasil dari rangkaian clippernya ini, yaitu di osiloskopnya. Untuk osiloskop, pertama kita harus kalibrasi terlebih dahulu osiloskopnya, yaitu dengan cara seperti ini. Lakukan kalibrasi pada kedua channelnya. Nah, kalibrasi. Nah, kan ini sudah gini, langsung aja set auto set untuk mengkalibrasinya. Nah, setelah dikalibrasi, langsung ke masukkan di rangkaiannya. Untuk yang kuning ini ya, channel 1 saya akan jadikan di inputnya. Input di anoda dari dioda dan yang negatifnya di groundnya V-in. Lalu untuk yang channel 2 akan digunakan sebagai outputnya, masuk ke katoda dan di di resistor ini, di ujung resistor untuk outputnya. Ini saja kita hidupkan. Auto set. Nah, dapat lihat di sini
Ini untuk hasil dari rangkaian clipper yang sudah kita susun. Nah, karena rangkaian clipper sendiri yaitu rangkaian pemotong, ini untuk yang kuning ini yang channel 1 yaitu dari input awalnya. Setelah masuk rangkaian clipper, hasilnya yaitu di yang rangkaian di channel 2 ini pada oscilloscope. Jadi terdapat pemotongan pada hasil outputnya dan sesuai sama dari apa yang kita pelajari, yaitu rangkaian clipper sebagai rangkaian pemotong. Nah, untuk yang tadi kan masih menggunakan 3 volt. Gimana kita coba untuk menggunakan input yang lebih besar? Kita coba di yang menggunakan 7,5 volt. Nah, dapat dilihat pada hasil oscilloscope-nya untuk inputnya ketika semakin besar juga dari gelombangnya semakin besar juga untuk ketinggiannya. Jadi semakin besar dari VN-nya juga nanti akan memperbesar dari ketinggian dari gelombangnya. Oke, untuk yang kegiatan yang kedua yaitu tentang rangkaian clamper. Untuk rangkaian clamper bisa dilihat pada DTT halaman 8. Langsung saja kita susun dari V-in. Kita pakai 4,5, itu masuk ke kapasitor yang 10 mikrofarad yang positif. Yang negatifnya masuk ke resistor ukuran 10 kilo ohm dan juga dioda anodanya. Untuk katoda dari dioda dihubungkan ke ground, lalu resistor juga dihubungkan ke ground. Pada oscilloscope untuk inputnya dari input plusnya dan minusnya dan groundnya, dan untuk outputnya berada di diodanya yang bagian positif ke anoda, yang groundnya ke katoda. Langsung saja kita hidupkan untuk printernya. Di sini dapat dilihat rangkaian clamper dapat melempar sinyal ke DC yang berbeda. Nah, ini kan untuk inputnya yang kuning. Ini sudah sama sesuai 0. Udah sama posisinya. Nah, ini yang inputnya. Nah, untuk yang outputnya itu berada di bawah 0, titik 0, garis 0. Nanti untuk rangkaian clamper seperti ini, jadi menggeser ke DC tertentu. Untuk yang selain itu kita juga dapat mengubah dari inputannya. Kita coba di sini 9. Oke, pada ketika kita ubah ke 9 di oscilloscope menampilkan semakin tinggi dari gelombangnya. Mungkin untuk rangkaian clamper seperti itu, dan untuk praktikum kali ini kegiatannya yaitu
untuk rangkaian clipper dan clamper. Mungkin untuk penjelasan pengambilan datanya dijelaskan pada pertemuan hari hanya. Mungkin dari saya selaku asisten, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.